Di Apotek Digital kita bisa menambahkan akun pengguna untuk setiap karyawan. Jadi di sini untuk paket premium khususnya jumlah penggunanya tidak terbatas, jadi bisa ditambahkan saja. Misalnya setiap karyawan punya akunnya masing-masing supaya nanti saat pencatatan transaksi semuanya terekam siapa yang menginput transaksi tersebut. Jadi kalau misalnya ada kesalahan input dan sebagainya bisa kita telusuri atau bisa kita pastikan ke petugas terkait yang menginput transaksi tersebut. Nah, di sini untuk menambahkan pengguna tersebut atau untuk menambahkan akun karyawan bisa kita tambahkan di daftar pengguna. Terdapat beberapa daftar pengguna yang sudah ada di sini cukup banyak. Ada nama, username, role, statusnya aktif atau tidak. Kalau tidak aktif berarti sudah tidak bisa diakses lagi, tidak bisa login lagi ke akun tersebut. Untuk menambahkan akun pengguna baru, klik tambah pengguna baru. Kemudian isi datanya. Nah, di sini ada peran. Setiap peran memiliki hak aksesnya masing-masing untuk setiap fiturnya. Peran ini berasal dari data yang ada di peran dan hak akses. Sebelum ke sini, kita kembali dulu, pastikan di peran dan hak akses, perannya sudah ditambahkan. Secara default, saat baru buat akun, hanya ada peran atau role sebagai admin, di mana admin ini biasanya dipegang oleh owner ataupun orang yang ditunjuk oleh owner untuk jadi admin, karena admin memiliki hak akses penuh dan role-nya tidak dapat diubah. Jadi aktivitas ataupun hak akses halamannya tidak dapat diubah oleh siapapun itu, karena admin memiliki hak akses penuh terhadap semuanya. Oke, nah di sini untuk menambahkan peran lainnya seperti misalnya ada admin khusus tapi tidak memiliki hak akses penuh seperti admin ini, atau misalnya untuk hak akses khusus apoteker, khusus kasir dan sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan langsung di sini dengan klik tambah peran baru. Ketika nama role-nya misalnya kasir 5. Nah, kemudian kita bisa cari saja hak akses yang mau diberikan. Nah, di sini ada hak akses halaman. Ada juga hak akses data atau aktivitas. Bedanya kalau hak akses halaman, pengguna tersebut bisa melihat data di halaman itu, tapi belum tentu bisa mengubah datanya. Sementara kalau misalnya kita sertakan dengan memberikan hak akses data atau aktivitas, maka penggunanya bisa jadi dapat mengubah data di halaman tersebut. Contohnya, di sini kita coba cari kata kuncinya kategori. Kalau kita berikan hak akses halaman untuk master kategori, tapi tidak kita berikan untuk hak akses datanya sama sekali, maka pengguna tersebut hanya bisa melihat halaman master kategori aja. Jadi dia bisa melihat kategori apa aja yang dimiliki oleh apotek, tapi dia tidak bisa menambahkan kategori baru ataupun tidak bisa mengedit ataupun menghapus kategori yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita mau mengizinkan atau mau memberikan akses untuk supaya si pengguna ini bisa mengubah ataupun menambah kategori baru misalnya, itu bisa kita berikan hak akses untuk mengubah kategori dan juga buat kategori baru. Jadi tergantung dengan hak akses atau tugas yang kita berikan kepada pengguna tersebut. Oke, baik. Ini untuk menambahkan role. Nah, setelah ditambahkan, kita bisa edit juga dan juga bisa dihapus jika tidak digunakan lagi. Oke, selanjutnya setelah menambahkan peran, kembali lagi ke daftar pengguna. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan peran, kita tinggal pilih saja peran yang diberikan untuk pengguna ini. Apakah kasir 4, kasir 3, dan sebagainya. Misalnya kasir 4, kemudian nama lengkap. Di sini misalnya kita ambil contoh yang sudah ada ya. Ramadhani. Username-nya misalnya Anita. Lalu masukkan passwordnya. Nah, jadi untuk di awal ditentukan terlebih dahulu password dari akun ini. Nanti si pengguna ini, Anita, dia bisa mengubah passwordnya sendiri setelah dia login ke akunnya. Jadi yang kita berikan ke pengguna yang lain atau karyawan yang lain yaitu username-nya, passwordnya, dan juga ID apotek. ID apotek di sebelah kiri atas ini ya, Jawara. Atau bisa juga pengguna tersebut bisa langsung masuk melalui link ini, jawara.apotekdigital.com
/login Jawara di sini digantikan oleh ID apoteknya. Gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja untuk linknya. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan di sini Anita Ramadhani ya. Ini sebenarnya sudah ditambahkan, tapi tadi kita kasih contoh saja untuk menambahkan pengguna baru. Nah, jadi kita coba masuk sebagai Anita. Role-nya sebagai kasir 4, statusnya aktif. Kita coba cek hak akses kasir 4 ini apa saja. Nah, di sini berarti kasir 4 Anita ini dia bisa mengakses halaman kasir, daftar penjualan, semua yang ada di penjualan, dan juga dia tidak bisa mengakses halaman dashboard, sama sekali tidak ada. Nah, baik, kita coba lihat dari sisi Anitanya. Kita coba masuk sebagai Anita. Jadi dari sisi pengguna tersebut yang sudah dibuatkan akunnya, bisa masuk ke akun apoteknya dengan memasukkan ID apotek Jawara. Jadi di sini kalau misalnya di halaman login ya, masukkan ID outletnya Jawara, kemudian username-nya misalnya Anita tadi. Oke, masukkan password. Nah, di sini Anita bisa memilih untuk buat shift baru atau gabung shift. Nanti sesuaikan dengan kondisi saja. Untuk penjelasan shift ini akan dijelaskan di bagian video yang lainnya. Misalnya Anita buat shift baru. Oke, nah di sini terlihat setelah login, Anita bisa melihat halaman atau fitur-fitur yang hanya diberikan hak aksesnya saja. Gitu. Sementara yang tadi, contohnya dashboard, tidak kita berikan hak aksesnya. Berarti di akun Anita tidak akan muncul menu dashboard. Jadi dia tidak bisa mengakses halaman tersebut. Begitu juga untuk halaman lainnya seperti master data, di sini tidak semuanya diberikan, kemudian juga ada beberapa juga ya di sini persediaan dan sebagainya. Jadi nanti tampilan di akunnya itu akan menyesuaikan dengan hak akses yang kita berikan untuk akun tersebut. Nah, dari sisi Anita di sini ada icon user ya di sudut kanan atas, bisa diklik saja. Ini untuk melihat profil Anita Ramadhani. Nah, di sini berarti dia bisa tahu kalau dia berperan sebagai kasir 4, kemudian username-nya apa, dan juga hak aksesnya apa saja. Jadi dia bisa melihat, dia bisa mengakses halaman atau data atau aktivitas apa saja. Selain itu, Anita juga bisa melakukan ubah password atau ganti password. Tinggal klik ganti password, kemudian masukkan password lamanya, lalu masukkan password barunya. Nah, untuk transaksinya, kita bisa mengetahui riwayat dari transaksi itu diinput oleh siapa dengan mudah. Jadi di persediaan daftar produk, kita bisa cek di kartu stok. Untuk setiap transaksinya akan ditampilkan petugas yang menginput transaksi tersebut. Jadi kalau misalnya ada kesalahan input dan sebagainya, itu bisa kita pastikan lagi ke petugas terkait. Supaya laporannya juga nanti akan lebih akurat kalau misalnya transaksi yang tercatat sesuai dengan transaksi yang terjadi secara realnya. Baik, itu untuk manajemen pengguna. Selamat mencoba.